Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang ingin ikutan, caranya gampang sekali. Yang pertama, teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan teman-teman hanya perlu tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video dan sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Karena di setiap video saya kurang lebih ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway dengan total hadiah sebesar 1 juta rupiah. So, total hadiahnya kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Dan saya tunggu komentar Anda. Halo, nama saya Ining. Saat ini saya di Baleo Mall, bisnis online. Omset yang saya dapat 700 juta per bulan dengan profit sekitar 300 juta per bulan. Awalnya saya dulu punya usaha offline. Tapi pada tahun 2015 saya bangkrut. Di luar ekspektasi saya banget. Dia ya seperti memperlakukan saya itu udah nggak wajar. Tunggu, maksudnya nggak wajar ini dilayanin atau diapain? Dia minta dilayanin, dan dia bilang kalau saya sendiri itu kamu kan udah saya bayar. Udah di booking. Tanpa sepengetahuan. Udah kayak saya nggak punya harga diri banget. Siapa yang berani kayak gitu loh. Sampai ibaratnya saya dijual lah ya kalau kayak gitu. Iya. Dijual tanpa sepengetahuan. Iya, betul. Dia mengeluarkan uang 10 juta. Hah? Iya. Saat itu dia ngeluarin uang 10 juta, dia lempar ke muka saya. Ya, saya di sini, dia jalan nyenggol plek gitu kan. Tangannya kemana-mana lah ya gitu. Oh iya. Saya bilang, ya Allah, ya ini sebenarnya sih termasuk pelecehan seksual. Iya, dari alhamdulillah itu rata-rata per bulan sekitar 700 juta. Tapi untuk saat kemarin pas ada puncaknya sih, ya bisa lah. Berapa? Lebih? Dapat berapa? Ada 1 kali ya. Sekitar hampir 1 M. Iya. Wow. 2 hari kita ikut pelatihan, kita benar-benar jalanin, kita optimasi. Januari 2020 Oke. kita langsung naik. Drastis. Berapa persen? Dari Banyak berapa ke banget. berapa? 20 orang. Ada sih. Wow. 15-20 lah. Omsetnya sempat tadi mencapai juga 1 miliar ya. Karena saya udah Nolak. Tapi Tapi semenjak kamu tolak itu pernah nggak ada nawarin lagi, maksudnya? tetap sebelum dia marah-marah selama sebulan itu dia tetap Oh iya, sebelum dia selama 1 bulan dia marah-marah itu masih tetap nawarin kamu nikah ya. Iya. Terakhir yang di kamar itu berarti? Iya, terakhir di situ. Tapi yang Ada lagi yang kayak sepintas, yakin kamu nggak mau terima. Oh, gitu. mancing. Selalu kayak gitu sama ya. habis dia marah-marah, kadang besoknya masih belum terima gitu kan. Jadi maksa banget gitu. Ya sudah, saya udah, daripada saya jadi traumanya apa, saya udah kejadian kedua kali, ini ketiga kayak gini. Jadi saya lebih milih ya udahlah, saya mending berhenti aja, saya keluar kerja. Oke. Saya itu kayak dari 3 kejadian itu saya ngerasa kenapa sih saya nggak dihargain. Padahal saya udah berhijab, kenapa saya nggak dihargain gitu. Semua perlakuannya gitu ke saya. Saya mikir juga itu. Saya juga nggak ngerti. Apa karena mungkin wanita ketika butuh duit terus seenaknya aja seseorang itu bisa memaksa gitu ya, kehendak. Dan dari sempat nggak kepikiran seperti itu? Terakhir saya berpikir itu, terakhir saya kerja, saya mikirnya mungkin karena orang lain itu tahu saya lagi banyak utang, tanggungan saya banyak, orang tua saya sakit-sakitan, mereka pasti berpikir ini orang bisa dimanfaatin. Oke.
Dan posisi saya kan perempuan, punya suami tapi nggak diurus gitu. Kayak gitu. Oke, terus sama suami akhirnya gimana nih? Oke, ini tadi udah sampai 3 kali RT itu ya. Terus sama suami itu gimana pada waktu itu? Apa ngasih uang terus atau gimana? Kalau sama suami saya semua penghasilan saat itu saya kirim ke anak, transfer ke rumah suami. Tapi kan yang pegang suami. Iya. Saat itu yang pegang suami. Suami. Ya nggak pernah maksudnya pulang ke rumah suami, jumpa suami gitu. Enggak, saya jarang banget pulang. Jarang banget pulang. Suami nggak pernah nanya kabar atau apa atau yang ya biasa ya namanya suami istri gitu ya, setidaknya hampir 1 tahun kan itu waktunya. Iya. Iya kan? Bener Iya. ya, dari awal itu tadi ada 3 bulan, sebulan, 4 bulan, Iya. hampir 1 tahun. Nggak Pokoknya mungkin. pas itu 2016 sampai pertengahan sih itu saya sama suami itu nggak ada kabar. Nggak ada kabar, tapi Jarang, uang kirim. cuma transfer udah gitu aja. Ya, oke. Kayak dia bodo amat karena Yang kan penting dari aku dapat duit gitu. Iya, terus dari pihak suami pun kan keluarga dari suami itu sebenarnya nggak suka dan hubungan saya dengan suami gitu. Jadi Oke. semenjak bangkrut itu ya keluarga suami pun nggak suka dengan saya karena saya udah bangkrut. Ngapain kamu rumah tangga sama dia sedangkan dia aja ibaratnya usahanya udah hancur berantakan, sekarang apa yang dipertahanin gitu kan. Oke, terus selanjutnya? Karena saya pas saat itu dari suami sendiri nggak ada tanggapan, dari mertua juga udah nyuruh saya cerai, dan mau nggak mau saya harus cari nafkah lagi dong. Orang tua si suami Mertua minta yang cerai. pisah aja, ngapain gitu, nggak berguna gitu. Itu kapan itu? Itu pas saya masih RT. PRT ya, PRT saya. Masih PRT. Masih PRT, iya. Itu yang di tempat yang mana ini? Yang terakhir. Oh, yang terakhir itu Tempat yang terakhir ahli itu, ibadah. Iya, Itu oke. Itu pun saya udah diminta cerai terus. Ya udah pisah aja, ngapain gitu. Mbak Iningnya awalnya langsung setuju atau gimana? Awalnya namanya kita rumah tangga, saya masih ngelihat anak. Anak saya masih kecil saat itu, pasti butuh sosok orang tua ya. Ya saya juga nggak ada niat untuk sampai ke arah sana. Nggak mau cerai, nggak Iya. ada niatan untuk cerai pisah. Iya, nggak ada. Ya namanya ada anak. Ada gitu anak, ya. kita ngelihatnya lebih ke Pertimbangannya anak. kan ke Iya, situ. ya kita masih bertahan, ya sudah, saya bilang. Saya kerja aja. Akhirnya saya kerja aja, udah. Mau nggak mau saya harus lanjut kerja. Dari kejadian itu saya tetap lanjut kerja, dan dengan suami pun hanya paling bertukar kabar. Apa kabar aja, udah. Say hey doang, say hello doang. Ya nggak ada, sama sekali nggak pernah tidur bareng. Enggak. Itu nggak pernah ya? Enggak. Berapa lama itu bertahan? Nggak bareng sama suami saya hampir 2 tahun ya. 2017 saya udah kasih. 2017 Udah beres, pisah. cerai, akhirnya pisah juga. Iya, pisah. Tapi itu Mbak ini pertahanin terus ya pada waktu itu, atau suami yang mau Awalnya pertahanin? Dari saya sih sebenarnya. Awalnya kita sepakat untuk bertahan kan. Udahlah kita jalanin aja gitu kan. Tapi lama-lama mungkin dari saya sendiri udah capek kali ya, Mas. Akhirnya milih pisah aja. Suami nggak kerja selama 2 tahun itu? Iya. Oh iya? Iya. Dan nggak ketemu juga? Enggak. Tapi uang Sempat nyampe? nyampe. Ketemu cuman Jarang. terakhir itu hubungan kita juga udah nggak baik. Akhirnya kita hubungan Enak kita ya? Enak. Enak banget kayaknya jadi suaminya ya. Iya. Untuk mantan sorry. Untuk mantan sorry. Nggak ngapa-ngapain, dapat uang. Iya. Ngurusin Oke, anak. Ngurusin anak. Yang ngurusin anak pun mamaku. Itu yang Oke. Terus
kok bisa ke bisnis online itu gimana ceritanya ini? Dan setelah melewati masa yang tragis, Aduh, jadi curhat nih. Iya kan, awalnya kan. kok bisa jadi punya omset 700 juta itu gimana ceritanya? Iya. Nah, awalnya kan itu udah 3 kali digituin. Nah, saya kerja juga. Habis itu saya keluar kerja, saya dapat kerjaan juga di Gading Serpong di Tangerang. Sama jadi PRT. PRT lagi. Di sana saya cuma beres-beres doang. Oke. Nah, karena saya udah kejadian kayak gitu, mungkin ini yang ini juga nggak tahu nih. Saya juga nggak cerita kalau yang terakhir ini sama orang lain. Terakhir itu saya keluar juga sama. Soalnya saya takut karena udah kejadian 3 kali saya digituin. Terakhir saya, kok suaminya gitu ya gitu. Suka lirik-lirik kalau lagi nyapu ngeliatin gitu. Oh, saya langsung parno kan. Ini udah ketiga kali, masa iya keempat kali gue digituin dalam hati ya. Sebelum kejadian saya langsung ngomong, saya langsung baru sebulan, belum ada sebulan saya kerja, saya langsung minta resign. Tapi belum diapa-apain. Enggak, karena saya sendiri udah ngeliat, wah ini nggak beres nih. Saya udah bener-bener yakin ini nggak beres orangnya. Oke. Nah, saya minta resign. Nah, pas minta resign, si bos ceweknya itu, istrinya bilang, saya ada temen butuh orang buat di rumah katanya. Saya bilang, saya nggak deh, tapi lama-lama ya udah saya terima kan. Nah, sikatnya ketemulah sama seseorang. Nah, terus saya kerja di sana. Saya kerja awalnya mau kerja sebagai PRT juga, babysitter. Tapi saya bilang, duh saya kayaknya nggak bisa ngurus bayi nih, saya bilang gitu. Dan akhirnya ketemu sama Koko ya. Nah, saya kenal, terus diajak. Saya tiba-tiba interview. Saya nggak ngerti dah ketemunya itu dari temennya Koko itu. Saya diajak interview sama Kokonya. Terus bilang, kamu punya kemampuan apa? Saya bilang saya nggak tahu. Saya punya kemampuan apa? Coba di admin ya, katanya gitu kan. Kebetulan admin saya nggak ada. Katanya kamu coba aja. Nah, saat itu saya langsung masuk. Awalnya nggak di online. Saya ada tempat kursus. Saya masuk di tempat kursusnya Koko. Akhirnya saya admin, dites jadi admin, berjalan sekitar 2 tahun ya. 2017 sampai 2018 saya di admin. Saya admin tempat kursusnya. Setelah itu, nah 2018 awal itu kan lagi heboh-hebohnya tuh marketplace ya. Nah, nyoba-nyoba, istrinya, cicinya yang coba tuh. Dia usaha online gitu kan, dia dropship, lama-lama kok kayaknya seru katanya gitu kan, coba deh. Nah, pas itu kita coba, saya coba Februari 2018 itu baru masuk ke online. Oke, berarti tadi kenal sama itu gimana ceritanya? Awal kenalnya itu dari temennya, itu saya kerja di tempat temennya. Karena saya ngerasa kok aneh ya orangnya gitu, makanya saya mau resign. Nah, sama temen itu direkomendasiin ke, ya udah, ada orang saya nih kerja di sini tapi nggak betah, katanya mau keluar. Nah, awalnya juga saya nolak, saya nggak mau, saya masih kayak ngerasa takut, ngerasa belum siap gitu. Tapi akhirnya ya alhamdulillah, mungkin udah jalannya ya, saya ketemu, akhirnya saya terima juga tawaran buat kerja. Sebagai admin apa IRT? IRT apa dulu. PRT dulu ya. PRT dulu. PRT beberapa sebulanan sih PRT gitu. Cuman saya pikir kok saya nggak bisa ya gitu, ngurus anak juga kan. Saya ngeri kalau ngurus anak kecil. Saya bilang saya nggak bisa. Ya udah, kata kamu langsung coba di admin aja. Kebetulan admin saya juga nggak ada. Katanya ngobrol-ngobrol, ya udah. Akhirnya masuk di adminnya tuh di tempat dia. Oke, masuk di admin tempat kursus kayak gitu. Terus setelah berjalan baru saya bilang coba di online deh gitu. 2018 baru kita mulai online. Oke, berarti awalnya dari PRT yang kerja di sampai jadi admin kursus, terus pindah ke online. Iya. Sama ini. Iya.
awalnya juga kita di online tuh cuma kayak iseng-iseng loh Bang. Oke. Iseng-iseng. Iseng Nah, kita. sekarang ini statusnya Mbak Ining sama apa? Statusnya nih. Apa ya? Untuk saat ini semua online tuh saya yang kelola sendiri. Kenapa? Saya yang urus sendiri, saya handle sendiri. Untuk Online online itu yang ngurus di saya semua. Mbak Ining semua. Iya. Setelah ikut berapa lama itu? Dari 2016 akhir. Dari 2016 akhir itu Iya. ya. Jadi orang kepercayaannya lah Iya. yang ngurusin masalah bisnis online. Iya betul. Sampai bisa omsetnya 700 juta. Awalnya nggak segitu Bang. Iya, sampai sekarang bisa segitu ya. Iya, sampai oke. alhamdulillah sekarang bisa segitu. Oke. Wow. Tragis. Ya. Intinya bersyukur. Dan syukurnya memperlakukan Mbak Ining Saya layaknya keluarga seorang sendiri. wanita dan keluarga. Iya. Begitu Dan benar ya. ibunya juga baik banget. Cicinya baik banget. Kenal dekat sama cicinya juga. Saya lebih dekat sama cicinya sih. Wah. Oke. Anak tadi ada sempat ngomong anak, statusnya gimana sekarang anak? Anak sekarang saya sama orang tua saya. Oh, tinggal sama orang tua. Tinggal sama orang tua. Karena saya mau ajak sini, orang tua juga nggak bolehin. Oke. Nah, sebelum bahas lagi tentang bisnis online nih, masih ada satu yang mengganjal di pikiranku. Apa nih? Oke, setelah tadi cerai sama suami, berarti 2017. 2017. 3 tahun nih. Iya. Berarti sekarang status Single parent. single parent dan sudah ada atau belum? Ada apa nih? Iya, maksudnya ada yang mau menggantikan atau sudah dekat? Nggak ada. Nggak ada. Ya, buat Promoin dong Bang. nah ini mau saya promosikan. Makanya tadi saya sedikit ada yang mengganjal. Aduh. Gitu kan. Ya, buat penonton semua. Asik. Syaratnya apa nih? Syaratnya untuk menjadi seorang pendamping Mbak Ining. Nggak tahu saya. Wah. Ada kriteria tertentu? Yang Nggak penting ada. apa? Yang penting apa? Nggak ada, karena untuk saat ini saya jujur aja saya sendiri, saya lebih nyaman untuk sendiri. Belum mau. Belum. Tapi kan nggak salah kalau ada yang pingin dekat. Misalnya nih ada audiens yang pingin dekat, gimana? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Karena untuk saya sendiri saat ini ya saya lebih sedang nyaman sendiri. Oke. Dan mungkin saya juga nggak tahu, entah itu trauma atau apa, saya juga belum tahu sih. Belum berani. Untuk saya. Ya, sayang sekali teman-teman. Kalau ada yang mau sih coba. boleh aja coba kenalan. Aduh, dulu. ini promo. Ya, promosi. Yang penting pasti baik, bertanggung Iya, jawab, intinya bisa sih itu. melindungin lah. Iya. Ya, bisa melindungi, baik dan bertanggung jawab. Ya. Tapi masalahnya dia pegang toko online, penghasilannya 700 juta loh. Ya. Berarti ini calon suaminya harus Gimana ya? agak-agak Gimana ya? dan jangan mau sampai dimanfaatin lagi. Oh, sekarang udah pinter nih. Dan kita bermain dekat sama Cici, dekat sama mungkin udah banyak dapat pembelajaran. udah banyak banget prosesnya belajar. juga panjang. Kita berprosesnya juga lumayan panjang banget lah. Dari 2016 sampai saat ini tuh udah banyak banget perubahan saya. Banyak banget perubahannya. Oke, ya. Jadi buat temen-temen ya yang masih jomblo, pingin dapet yang cantik, Dapat bonusnya 2 pula. dapat bonusnya 2. Terus kok bisa ikut di Baliong Mall itu gimana ceritanya? Awalnya 2018 awal itu kan kita bangun online nih, buka bisnis online kayak gitu. Awal-awal tuh 2018 masih bagus kan. Penjualan
ya organik pun masih oke. Karena itu masih awal. Tiba-tiba bulan Juni ya, dari Juni 2019 kita ikut Desember sih. Juni 2019 turun drastis, bener-bener terjun bebas. Sehari itu cuman ada 1 transaksi atau 2 transaksi dalam satu toko. Ya, parahnya paling banyak pun itu sehari cuma sekitar 20. Bingung dong kita. Udah, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Nah, iseng-iseng kita lihat YouTube. Pas di YouTube yang muncul pertama itu, ini siapa ya? Nah, konyolnya kita cuma iseng-iseng gitu diliatin, kok dropship sih gitu kan. Kita bingung kan, kok kita supplier kok dropship, ini gimana gitu. Nah, lama-lama ya kita kayak kok tertarik, kok lumayan ya. Lama-lama tertarik. Pas Desember kita dengar ada pas pelatihan kan. Ya udah kita coba ya gitu kan. Awalnya coba-coba aja lah gitu, daripada gini ikut kita kita juga ekspektasi kita nggak sampai wow gimana kan. Ya udahlah penting ikut gitu. Sampai nggak niat juga sih awalnya. Nah, akhirnya ikut. Wah, pas masuk, wah kok gini ya. Lama-lama seru nih gitu. 2 hari kita ikut pelatihan, kita benar-benar jalanin, kita optimasi. Januari 2020 kita langsung naik. Berapa drastis. persen? Dari Banyak berapa ke banget. berapa? Pokoknya kita bener-bener kemarin kan kita selalu bilang 1000 orderan. Itu yang kita kejar beneran. Udah tercapai? Alhamdulillah. Ada yang tercapai, ada yang enggak lah di Ada. harinya kan. 1000 orderan tuh per hari loh kan gitu. Enggak per hari kita. Kalau kita sih masih kejar 1000 orderan itu kita masih dalam beberapa hari sih. Berapa hari ya? Nah, paling dalam ya sekitar 2 harian ya. 2 harian dapat 1000 orderan. Nah, Januari Wow. itu udah mulai. Alhamdulillah banget, dari kemarin ikut pelatihan itu kita langsung kayak termotivasi. Awalnya yang kita cuma buka di marketplace itu gini-gini doang ya. Nah, sekarang kita udah mulai termotivasi, kita bisa wah, nih kita bisa kembangin ini nih. Ini bisa ini nih. Dari awalnya kita nggak pernah ngiklan nih, Bang. Nah, sekarang kita udah mulai ngiklan terus. Ngiklan terus, kayak optimasi toko juga kita udah mulai tingkatin. Dan kita juga alhamdulillah untuk saat ini juga kita udah punya tim sendiri lah, udah ada timnya. Berapa juga. tim saat ini? Kurang lebih sekitar 20 orang. 20 orang. Ada sih. Wow. 15-20 Dan lah. omsetnya sempat tadi mencapai juga 1 miliar ya. Ya, kemarin sempat. Oke. Luar biasa. Berarti ikut pelatihan di Desember 2019. Iya. Benar ya, ikut pelatihan Desember 2019 dan ini baru kurang lebih sekitar 8 bulan. Jalan 8 bulan. Iya. Dan peningkatannya tadi bisa sampai omset tertinggi adalah 1 miliar. Iya. Dengan sekarang sudah punya kurang lebih sekitar 20 tim. Iya. Wow. Oke, ya. Aku cukup senang sih. Maksudnya senang dengan perubahan, dengan apa namanya ya, prosesnya tadi itu, cerita Mbak Ining itu juga aku cukup ya apa ya, tersentuh dengan prosesnya, perjalanan hidupnya yang drastis juga ya bisa dibilang pahit, tapi jadi pelajaran ke depannya untuk jadi lebih baik lagi gitu sih. Iya. Dan last question nih, pertanyaan terakhir. Oke. Dari aku, manfaat apa aja atau value apa aja nih yang Mbak Ining dapat ketika Mbak Ining bergabung di dalam komunitas Baleo Mall? Wah, kalau itu banyak banget. Kayak di Baleo Mall itu aku dapat segalanya, karena awal aku bisa bisnis online itu bener-bener awalnya memang aku udah bisa usaha online kita udah jalan, cuman kita kan bisa sampai seperti sekarang ini karena support dari Baleo Mall juga ya. Kita banyak belajar bener-bener dari optimasi toko, teknik jualan, teknik iklan, semua teknik itu ada saya dapetin di sana. Pokoknya banyak banget yang saya dapetin di Baleo Mall sampai akhirnya saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Oke. Pokoknya saya udah nggak bisa bilang
semuanya saya dapat di sini. Oke, masalah tentang ilmu bisnis online-nya. Ilmu bisnis online-nya saya dapetin semua. Oke, supportnya dapat dari Balai Amal juga. Oke. Ya, oke Mbak Ining. Thanks for waktunya. Terima kasih udah mau datang ke sini. Iya, sama-sama Mas. Oke, buat teman-teman semua yang tertarik untuk bergabung di dalam komunitas Balai Mall ya. Untuk teman-teman yang ingin belajar bisnis online, silakan teman-teman langsung klik di link deskripsi di bawah. Ya, langsung klik linknya dan langsung klik untuk join dan bergabung. Insya Allah ketika nanti teman-teman bergabung di dalam komunitas Balai Mall, saya siap mensupport teman-teman untuk teman-teman bisa belajar ya, agar kita bisa sama-sama belajar lah ya tentang bisnis online dan agar teman-teman bisa cepat menghasilkan dari bisnis online. Bukan hanya saya yang siap membantu dan mensupport teman-teman yang baru bergabung, nanti ada Mbak Ining juga ya yang omsetnya udah 700 juta dari bisnis online yang siap membantu teman-teman semua yang baru bergabung. Dan bukan hanya Mbak Ining ataupun saya, tapi ada Bong Afan, ada Arli Kurnia juga yang nanti siap teman-teman membantu teman-teman yang baru bergabung. Dan kalau teman-teman lihat nih ya di video-video saya yang lain, itu ada banyak sekali nih teman-teman yang sudah bergabung sebelumnya yang mereka bisa membuktikan mereka bisa sukses di bisnis online. Mereka semua juga merupakan member ataupun teman-teman yang sudah bergabung di dalam komunitas Balai Mall sebelumnya, yang mereka juga akan siap membantu teman-teman semua yang baru bergabung. Oke. Thank you untuk Mbak Ining. Yep. Dan Thank you sekali juga lagi nih. untuk waktunya ya, pengalaman pribadi pengalaman pahit ya. Itu luar biasa sekali tapi jadi pelajaran, dan semoga kedepannya saya doain Mbak Ining dapat jodoh yang baik. Amin. Omsetnya juga makin melejit lagi, Amin. makin meningkat lagi. Iya. Terus ya makin sehat juga ke depannya. Amin. Ya sukses juga buat Mbak Ining ya. Oke. Ya, buat teman-teman semua ya, tidak lupa juga saya doakan teman-teman semua tetap semangat, tetap sehat ya, dan semoga teman-teman semua yang nonton itu bisa sukses ya. Oke, sampai ketemu lagi di next video bersama saya Ari Budi Manasuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.